Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Jangan lupa siapkan buku catatan, alat tulis, dan tulis mana yang penting. Kemudian kita diskusikan. Jadi kuliah kita memang dalam beberapa minggu atau bulan ke depan kita memang seperti ini. Tapi walaupun demikian tetap kalian harus belajar, jangan sampai tertinggal. Baik, hari ini kita berlanjut berbicara tentang sosiologi. Kemarin kita sudah bahas bagaimana perkembangan sosiologi. Nah, hari ini saya ingin menceritakan bagaimana pandangan masyarakat dari menurut tokoh-tokoh sosiologi yang saya pilih beberapa orang ya mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik. Salah satu tokoh yang saya akan bahas pada siang hari ini adalah Herbert Spencer ya. Herbert Spencer ini seorang biolog ya, ahli biologi yang kemudian dia tertarik mempelajari tentang sosiologi ya. Beliau hidup sekitar akhir abad 19, berarti tahun 1800-an ya, sampai 1900-an awal seperti itu. Jadi seorang Spencer ini sangat mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Darwin ya, pendahulunya yang sama-sama orang Inggris. Darwin juga seorang biolog ya, ahli biologi walaupun dia punya background sebagai pastur ya. Dan Spencer ini karena beliau dari berasal ahli biologi, maka memandang masyarakat itu seperti organisme biologis ya. Jadi seperti makhluk hidup. Ya wajar seperti itu karena memang konon ya disiplin ilmu kita sangat mempengaruhi kepribadian, personality. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa kepribadian itu sifatnya warisan biologis, juga dipengaruhi oleh sosialisasi ya, yang pernah kita alami baik di dalam keluarga maupun pendidikan. Plus juga mungkin pengalaman-pengalaman dan lingkungan-lingkungan ya selama hidup. Jadi wajar kalau seorang ekonom mungkin dia sangat hemat terkesan ya karena memang prinsip-prinsip ekonomi mungkin dilaksanakan oleh ekonom tadi ya. Seorang yang basicnya kedokteran mungkin dia akan lebih mengerti tentang kesehatan, maka mungkin lebih hidup polanya dengan cara-cara yang lebih bersih ketimbang orang lain ya. Nah, berharap kita juga sebagai orang yang belajar sosiologi ada pengaruhnya ke dalam diri kita bagaimana kita memandang sebuah fenomena sosial. Jadi Spencer ini yang kemudian nanti akan berkembang ya di belakang hari dengan teorinya evolusi ya, evolusi sosial ya. Karena memang mengadopsi dari Darwinisme ya, Darwinisme sosial yang tentang perubahan ya, perubahan adaptasi dari seorang individu atau masyarakat tergantung sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kemudian juga akan berkembang menjadi aliran fungsional ya. Aliran fungsional artinya segala sesuatu itu memiliki nilai fungsi ya. Saya sering berbicara di kelas ya, mengapa misalnya judi atau maaf prostitusi itu tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat. Kalau menurut aliran fungsional ya karena judi atau prostitusi itu memiliki nilai fungsi ya. Kalau fungsinya hilang maka sebetulnya judi maupun prostitusi akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah repot-repot aparat memberantas ya, merazia dan lain-lain. Karena memang fungsinya sudah hilang. Tapi sepanjang fungsinya masih ada, maka itu akan ada ya. Prostitusi, kemudian judi, judi online ya, macam-macam. Saya pernah mencontohkan di kota kita, mengapa misalnya angkot ya sekarang hilang, ya karena fungsinya sudah mulai digantikan dengan Transmetro ya misalnya. Transmetro juga sekarang sudah kurang laris ya karena sudah ada Gojek ya, Grab dan lain-lain. Jadi fungsi-fungsi ini kelihatan di dalam makhluk, di dalam diri kita ya. Di dalam diri kita juga seperti itu. Ya. Di dalam masyarakat juga seperti itu. Fungsi-fungsi
akan hilang ya, sebagaimana makhluk biologis ya. Kalau mengapa harimau misalnya semakin habis, karena harimau itu tidak bisa adaptasi dengan lingkungan yang berubah, sehingga maka lenyaplah harimau itu gitu. Padahal secara biologis harimau punya kekuatan fisik yang lebih kuat ketimbang manusia. Manusia sangat lemah dibandingkan harimau karena manusia tidak bisa berlari cepat ya, kukunya tidak tajam, giginya juga lemah ya, tidak tajam, tidak punya taring yang kuat ya. Tetapi manusia dibekali yaitu akal ya. Akal inilah yang melahirkan budaya di dalam antropologi, sehingga kita bisa vivipar ya, berkembang biak, kemudian bisa melestarikan keturunannya. Nah, ini pandangan-pandangan biologis seperti inilah yang dikembangkan oleh Spencer ya. Ini sudah 5 menit, saya lihat jam dulu. Oke ya. Jadi pengaruh Darwin sangat kental dari pemikiran Herbert Spencer ini ya. Jadi intinya adalah masyarakat dipandang sebagai makhluk organisme biologis ya. Karena organisme biologis itulah maka kelihatan dari mulai bayi ya, kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua gitu. Dan bisa lenyap juga gitu. Kemati ya, karena mati. Jadi sama dengan masyarakat juga seperti itu. Masyarakat bisa hilang ya, bisa memiliki nilai disfungsi kalau dia tidak bisa adaptasi ya. Secara alamiah dia akan tumbang, akan lenyap. Maka tadi saya sampaikan contohnya tentang angkot tadi saya sampaikan ya. Jadi intinya adalah ada survival, ada bisa bertahan hidup sehingga kita bisa beradaptasi. Termasuk kultur ya. Kultur juga seperti itu ya. Satu budaya misalnya dulu kita dalam kultur Melayu konon ceritanya kalau mengundang acara mantenan itu melalui sirih ya. Door to door, ke rumah ya, karena memang dulu ikatannya masih komunal ya, masih sedikit, masih guyub ya, masih dalam masyarakat tradisional, bisa door to door. Tapi sekarang ya tidak lagi menggunakan door to door pakai sirih, kemudian beralih menjadi undangan pakai kertas ya, dikirim ya. Mungkin pertama door to door juga pakai kertas, lama tahun pakai pos, lama tahun sekarang sudah tidak itu lagi ya. Jadi perkembangan kultur juga berubah, bahasa berubah, kemudian pengetahuan, apa semuanya bisa berubah karena memang untuk beradaptasi ya. Jadi makhluk hidup seperti itu, masyarakat pun seperti itu, tujuannya beradaptasi supaya bisa survive ya. Seperti sekarang kita kuliah daring, kalian harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Tentu harus punya kemampuan IT ya, punya HP Android dan lain-lain supaya kalian bisa mengikuti kuliah seperti ini. Kalau tidak, kalian tidak bisa adaptasi, tidak bisa kuliah, dan lain-lain. Jadi tuntutan globalisasi ya, tantangan ke depan ya memang makin berat. Ya. Siapa yang kuat itu yang paling menang ya. Maka menurut Darwin maupun menurut Spencer ini ya, manusia itu dari mulai struggle for life ya, berjuang untuk hidup ya, kemudian survival of the fittest, of the fit, yang paling fit yang bisa bertahan, kemudian di atasnya itu ada seleksi alam, natural selection, kemudian ada the progress. Itulah yang menjadi pemenang ya. Jadi dari mulai kelahiran kita ya, kita mulai berjuang untuk hidup ya, supaya kita bisa fit, yang paling fit supaya yang bisa bertahan. Tapi fit itu tidak cukup. Nanti kan ada seleksi alam ya. Seperti kalian sekarang sedang kuliah ya, struggle for life, berjuang untuk kuliah. Siapa yang paling fit, dia yang bertahan. Nanti ada yang tamat mungkin sekian orang dari sekian puluh mahasiswa, nanti ada seleksi alam ya. Tidak semuanya kalian bisa mampu masuk ke peluang-peluang kerja yang paling bagus ya. Karena walaupun IPK tinggi tidak menjamin harus ada nilai lebih ya. Itulah yang jadi sebagai pemenang. Begitu juga masyarakat ya. Jadi Spencer memandang seperti itu dalam masyarakat ya, seperti organisme biologis. Di dalam organisme biologis juga ada hati, ada jantung, ada mata, ada telinga. Itu semua harus saling terkait ya supaya berfungsi. Kalau satu misalnya telinga kita sakit, maka kita mungkin akan ada gangguan ya, keseimbangan dan lain-lain. Kalau gigi kita sakit, maka mungkin tidak enak makan dan lain-lain. Jadi satu fungsi tidak berfungsi, maka akan berefek pada fungsi yang lain. Begitu kehidupan biologis, begitu juga dalam kehidupan masyarakat menurut Spencer.
Kalau misalnya sekarang tidak berfungsi sekolah, ya, maka orang yang jualan di sekolah pun mungkin tidak jualan gitu. Itu contoh ya. Karena orang yang jualan di sekolah tidak jualan, maka berdampak juga pada keluarganya, pada pendapatannya. Karena berdampak pada pendapatan keluarga, mungkin berdampak juga pada keberlangsungan anak-anaknya dan lain sebagainya. Begitulah kehidupan bermasyarakat. Satu tidak berfungsi, maka akan ada efek domino yang lain gitu. Unjuk rasa itu menyebabkan kemacetan. Akibat kemacetan macam-macam dampak yang luar biasa di belakangnya itu. Jadi ada efek seperti itu. Nah, di dalam biologis, di dalam manusia juga tadi saya sampaikan ada telinga dan lain-lain, itu saling berkait. Satu tidak berfungsi, maka yang lain menjadi sakit atau tidak normal. Tetapi masing-masing telinga, mata, segala macam itu juga bisa dipelajari satu-satu gitu. Ya, ada spesialis mata, ada spesialis telinga, ya THT, ya, ada jantung dan lain-lain. Begitu juga dalam masyarakat, ya, ada pendidikan, ada politik, ada ekonomi, ada yang lain-lain, itu bisa dipelajari masing-masing. Ya. Baik secara ilmu ekonomi, secara ilmu politik, maupun secara ilmu hukum. Apalagi di dalam sosiologi, ada sosiologi politik, ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi gender, ada sosiologi perkotaan, ya, ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi macam-macam. Jadi bisa kita pelajari sedikit-sedikit gitu. Nah, ini kita akhiri dulu ya, sudah waktu 12 menit ya, sesuai dengan kesepakatan kita tutup dulu. Nanti kita teruskan lagi ya, Spencer belum selesai, nanti kita beralih ke yang lain supaya kalian paham. Nah, bagaimana nanti ada stratifikasi dalam masyarakat ya. Stratifikasi dalam masyarakat itu penting kalian pahami ya. Baik, terima kasih ya. Catat dulu mana yang kurang jelas, nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.